Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1201 sampai bab 1205. Setelah makan, Omi berkata, "Kalian istirahat di sini. Aku akan pergi ke sumber bunga persik untuk memeriksanya." Bagus. Omi segera terbang. Omi tampaknya sedikit tidak terbiasa dengannya. Di batu memori, dia diberdayakan oleh roh batu ratusan ribu kali. Jadi dia terbang sangat cepat. Tetapi sekarang dia keluar dan memukul kembali ke bentuk aslinya. Omi sekarang berada di penyelesaian alam leluhur. Alasan mengapa Omi mampu menerobos ke kesempurnaan alam leluhur begitu cepat terkait erat dengan banyak bantuan kuat di batu memori. Dan tentu saja, itu juga terkait dengan ingatan Dewa Perang Yang Tian. Oleh karena itu, hanya dalam 10 tahun, Omi telah melonjak dari tahap tengah ke tingkat kesempurnaan leluhur. Pada orang lain, ini bahkan mungkin memakan waktu seumur hidup, kurang dari 30 atau 40 tahun. Tentu saja, semua saudara laki-laki dan perempuan sisu Omi semuanya telah membuat tanda mereka. Kakak magang senior Omi juga telah mencapai penyelesaian ranah Master Sekte, yang membuat Omi tidak menyangka bahwa kakak perempuan magang seniornya juga menjadi bumerang. Adik perempuan Omi, Qin Ren, mendiang Zongqi Realem. Adik perempuan junior dianggap sebagai salah satu orang yang paling banyak mendapatkan. Ketika dia masuk, dia belum melangkah ke Zongqi. Tentu saja, dia cepat. Ketika dia keluar, mendiang Zongqi, itu baru 10 tahun. Kakak laki-laki tertua Omi, Xie Yong, dan kakak laki-laki kedua, Hao Zizu. Keduanya berada di tengah-tengah alam Zongqi. Kakak senior ketiga Xie Chengxi, kakak perempuan keempat Aju, kakak laki-laki kelima Spirit Monkey, dan kakak laki-laki keenam Zhao Jian. Semua kakak laki-laki dan perempuan senior ini berada di tahap awal alam leluhur. Saudara-saudari Omi ini juga sangat bermanfaat. Secara alami, teman-teman Omi juga menghasilkan hasil. Pertama-tama, yang paling tidak ortodoks secara alami adalah Xiao Meng. Xiao Meng telah mundur ke tengah alam leluhur dalam 10 tahun terakhir. Dan meskipun dia berada di alam yang sama dengan kakak dan kakak senior kedua, perlu dicatat bahwa usia Xiao Meng lebih dari 10 tahun lebih muda dari mereka. Pada akhirnya, Su Meiqian, Liona, Simran, Samira, Qi Sueyun, Liu Yue, Wang Xing, dan Yang Yijian, semuanya melangkah ke tahap awal alam Zongqi. Kelompok orang Omi, 18 dari mereka, semuanya kuat di alam Zongqi. Omi tersenyum tipis. Perjalanan ke batu memori ini sangat berharga. Ketika yang terakhir melangkah ke alam leluhur, Omi memutuskan untuk meninggalkan batu memori. Karena batu memori juga memiliki sumber daya yang terbatas. Omi merasa bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia pasti tidak akan dapat terus meningkat cukup cepat. Dan itu akan memakan waktu setidaknya 10 hingga 20 tahun. Hanya saja perasaan sedih yang samar muncul di dalam hati Omi. Alasannya tentu saja karena satu orang, Yang Nuan. Omi dan Yang Nuan menjadi pasangan setelah itu. Dan mereka sangat bahagia. Di batu memori, Omi menikahi 2 istri. Satu adalah pasangan asli, yang merupakan identitas istri guru sekarang. Dan yang lainnya adalah Yang Nuan. Hanya saja, istri guru tidak bisa dipindahkan. Omi sama hanya menginginkan Yang Nuan sebagai seorang istri. Yang lainnya, Su Meiqian, Liona, Samira, Qi Sueyun, Simran, mereka hanya bisa menyaksikan Omi dan Yang Nuan hidup bahagia selamanya. Omi tidak bisa berselingkuh dengan mereka, meskipun mereka adalah pacar asli Omi. Karena tubuh mereka di dalam, mereka semua adalah wanita gemuk, atau wanita jelek. Bagaimana Omi akan menyentuh mereka? Mereka hanya bisa menonton Omi dan Yang Nuan menunjukkan cinta mereka setiap hari. Ditambah lagi, mereka tidak bisa membiarkan Yang Nuan curiga. Jadi, Omi hidup bahagia bersama Yang Nuan selama 10 tahun sambil berlatih seni bela diri di batu memori. Rasa kebahagiaan itu, Omi sekarang memikirkan semua sisa rasa. Kecantikan Yang Nuan, tubuh Yang Nuan, membuat Omi terpesona, hampir tidak seperti yang mati. Tapi, tidak peduli betapa bahagianya itu akan berakhir suatu hari nanti. 10 tahun dalam sekejap, Siling berjanji kepada Omi bahwa dia bisa bersama Yang Nuan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun Omi harus membunuh Yang Nuan. Jadi, Omi harus mengangkat pedangnya. 10 tahun cinta. Suatu hari mengangkat pedang.
Rasanya sungguh menyakitkan. Omi benar-benar tidak bisa melakukannya. Omi melemparkan belati dan jatuh di tempat. Memohon, Senior Siling, tolong, jangan lepaskan dia. Siling berkata, dia salah. Dia dan aku. Namun juga, telah menjadi suami dan istri selama 10 tahun. Dan aku benar-benar tidak bisa melakukannya jika kamu ingin aku membunuh. Siling berkata, dia sekarang adalah leluhur yang terlambat. Kamu adalah satu-satunya yang bisa membunuhmu. Kamu harus membunuh bahkan jika kamu tidak melakukannya. Senior Siling, aku mohon padamu. Jika kamu tidak membunuh, dia akan menjadi Siling kedua. Dan kemungkinan besar akan menggantikanku. Omi, kamu harus membunuh. Jika tidak, kalian semua tidak akan keluar hidup-hidup. Aku tidak bisa melakukannya. Omi memandang Yang Nuan. Penampilan yang luar biasa itu. Bagaimana Omi bisa melakukannya? 10 tahun ini, mereka saling mencintai. Sebuah adegan diputar ulang di kepalanya. Omi, apakah kamu yakin tidak akan membunuh? Senior Siling, kenapa kamu hanya harus menyingkirkan alien? Saya menyingkirkan yang lain. Dia satu-satunya. Tidak menarik kamu memberikan istirahat. Apakah itu benar-benar mengancam keberadaan Anda jika dia menjadi spesies yang berbeda? Apakah buruk bahwa kamu begitu sendirian dan ditemani oleh makhluk dunia lain? Siling tertegun. Tiba-tiba merasakan sentuhan batin secara umum. Persahabatan. Ya, kamu sangat kesepian. Jika Yang Nuan juga menjadi roh batu, bukannya kamu akan memiliki persahabatan. Tapi aku tidak pernah punya teman. Tidak hanya aku lagi. Begitu banyak saudara laki-laki dan perempuanku. Teman-temanku, bukankah kita semua bahagia bersama? Anda telah melihat betapa bahagianya kami bersama selama 10 tahun terakhir. Dan Anda sendirian. Apakah ini sungguh oke? Bagaimana jika dia menelanku? Jangan khawatir. Yang Nuan aku sudah bersamanya selama 10 tahun. Aku tahu kepribadiannya. Dia tidak akan melakukannya. Dan aku akan berbicara dengannya dengan benar. Siling ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dan akhirnya, dia akhirnya setuju. Omi, aku percaya padamu sekali. Lalu bicaralah dengan Yang Nuan dengan benar. Jika dia tidak memperanakkanku setelah dia menjadi roh batu, aku bisa hidup berdampingan dengannya. Dia adalah roh sejati. Kecerdasannya lebih tinggi dariku. Jika dia ingin memperanakkanku, tidak mungkin aku bisa menolak. Omi, aku mempercayaimu sepenuhnya dalam hal ini. Baiklah, aku akan berbicara padanya. Omi mengesampingkan pedangnya dan terbang menuju Yang Nuan, yang sedang berlatih pedang tidak jauh. Omi baru saja mencoba untuk naik dan membunuh. Tetapi dia tidak bisa melakukannya sebelum dia terbang dan melemparkan pedangnya. Ada apa? Yang Nuan berhenti berlatih teknik dan bertanya. 10 tahun ini, dia dan Omi sangat bahagia. Jadi 10 tahun ini juga bahkan tidak memikirkan masalah dunia yang benar atau salah lagi. Sangat bahagia. Dia masih takut itu palsu. Itu masih akan ditinjau. Namun, Omi akan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia tidak harus membunuh. Kebenarannya sama kejamnya dengan Yang Nuan. Di Pulau Bela Diri, Omi turun dari langit. Saat Omi mendarat, wajahnya sudah penuh air mata. Omi baru saja memberitahu semua orang bahwa dia pergi ke sumber bunga persik untuk melihatnya. Tetapi sebenarnya, ini adalah Omi yang berbohong kepada semua orang. Mengapa Omi pergi ke Taman Bunga Persik ketika Tuan Pulau sudah lama mati dan tidak ada yang meninggal? Alasan mengapa Omi berbohong kepada semua orang untuk pergi ke Taman Bunga Persik adalah karena dia ingin sendirian. Kan, dia ingin diam. Sebenarnya, Yang Yijian bukan satu-satunya yang menderita. Omi juga sedih. Tapi Omi harus berpura-pura menjadi muka. Omi duduk sendirian di bawah pohon. Dengan Yang Nuan. 10 tahun cinta suami istri. Bagaimana membantu berbaring? Nuan, aku sangat merindukanmu. Sebenarnya, aku hampir tidak ingin kembali ke kenyataan. Aku juga ingin berada di batu memori dan hidup selama sisa seumur hidup, kata Omi dengan mata tak terlihat. Lama kemudian, Omi tertawa getir. Hanya, Muqianji adalah cinta sejatiku. Batu kenangan. Apa perbedaan antara dia dan cinta? Lupakan saja, Omi berdiri dan mendekatkan dirinya sendiri. Cinta di batu kenangan. Kubur saja dalam ingatanmu. Omi memikirkan Muqianji. Sudah lama sejak dia tidak melihatnya. Faktanya, Omi telah memikirkan Muqianji selama ini. Sayangnya, Omi tidak bisa kembali ke dunia lain. Omi telah keluar 3 kali dalam 10 tahun ini di Memory Stone. Tujuan Omi keluar adalah untuk melihat apakah sebuah jalan ke dunia lain telah muncul di dunia ini. Sayangnya, Omi sudah keluar 3 kali. Tentu saja, 3 kali Omi keluar. Dia keluar dengan tergesa-gesa untuk mencari tahu apakah ada
dan kemudian melanjutkan untuk kembali ke batu memori. Kalau tidak, bagaimana lagi Omi bisa merasa nyaman tinggal di batu kenangan selama 10 tahun, sambil meninggalkan Mu Qianji dan guru sendirian. Sebelum Omi datang ke dunia ini sejak awal, baik guru dan Mu Qianji tidak dapat lagi ditemukan. Fiuh, ditambah 10 tahun di batu memori. Saudara-saudaraku dan aku telah berada di dunia ini selama hampir 15 tahun. Sayangnya, 15 tahun, Tuan Qianji. Bagaimana kabar kalian? Omi sangat khawatir di dalam. Menceritakan dia masih sedih dengan cinta di batu memori. Saat ini, memikirkan Mu Qianji dan guru. Dia tiba-tiba sepertinya sedang tidak mood untuk memikirkan apa yang terjadi di batu memori. Rupanya di dalam Omi, Mu Qianji adalah statusnya. Tidak sebanding dengan ketiadaan yang nuan di batu kenangan. Mu Qianji adalah cinta sejati. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Hehehe. Kecantikan kecil. Sungguh tidak mudah bertemu dengan wanita cantik di pegunungan pembohong ini. Karena ini sangat sulit. Maka kita bersaudara. Apakah kita akan melakukan sesuatu hari ini? Omong kosong. Wanita yang sangat cantik. Bersama kami Grizzlies. Kami tidak akan bisa tidur dalam hidup ini. Hahaha, pada saat ini, Omi samar-samar mendengar suara kecil seperti nyamuk, yang seharusnya datang dari sisi gunung yang jauh. Alis Omi berkerut. Jelas ada seseorang yang mencoba memperkosa. Omi segera terbang. Berkata dalam hatinya, aku harus segera menemukan tempat dari mana suara itu berasal. Atau akan terlambat dan mungkin wanita malang itu akan tercemar. Omi terbang ke langit dan mengamati pegunungan di bawahnya. Benar saja, Omi melihat hutan pegunungan tertentu di mana 3 pria, yang tampaknya adalah siswa Akademi Bela Diri, memegangi seorang wanita berpakaian hijau. Wanita itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan memiliki penampilan yang polos dan manis. Lepaskan aku, hahaha. Berteriak. Tidak ada gunanya meneriaki tenggorokanmu. Tidak ada yang datang ke sini sama sekali. Kami benar-benar mengambil harta karun hari ini, hahaha. Udara mata. Detik berikutnya, blus kecantikan kecil itu robek, menampilkan pakaian di dalamnya. Dan si cantik kecil berteriak. Saat itu, di udara, Omi berteriak. Asisten, siapa? Anak ketiga laki-laki itu mendongak dan melihat Omi. Dan kekuatan penindas yang tak terungkap datang dari tubuh Omi. Mereka berkumpul memiliki dahi yang berkeringat. Senior mengampuni hidupmu. Mereka sibuk-sibuk. Si cantik kecil itu menangis dan menatap Omi. Matanya tampak sangat bersyukur. Omi berkata, beraninya kamu memperkosa seorang wanita cantik di siang bolong. Senior mengampuni kehidupan. Itu semua karena kami sejenak bingung. Kalian adalah siswa dari Akademi Seni Bela Diri, kan? Iya, mereka mengangguk sibuk. Sampah apa? Senior mengampuni hidupmu. Kami tidak berani. Omi berkata, baru saja aku merasakan niat membunuh dalam dirimu. Setelah kamu mencemari gadis kecil ini, apakah kamu berencana untuk membungkamnya? Mereka tercengang. Pada kenyataannya, itulah yang sebenarnya mereka pikirkan. Karena kecantikan ini memiliki sedikit latar belakang. Dan membiarkan kembali hidup-hidup pasti akan menjadi bencana. Dan selain itu, mereka belum bertemu kecantikan ini secara kebetulan. Tetapi mereka sengaja menguntitnya. Jadi, karena kalian berbahaya, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Omi bertepuk tangan dan 3 angin telapak tangan yang kuat menamparkan mereka bertiga. Tiba-tiba membunuh mereka di tempatnya. Wow, sangat kuat. Aku khawatir bahkan tidak berani melakukan ini. Si cantik kecil itu berkata dalam hati. Omi terbang ke bawah dan tampak seperti ini. Pegunungan pembohong. Mengapa satu orang datang ke sini? Saya seorang siswa dari Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri. Saya datang ke sini untuk mengambil obat. Tempat ini pembohong dan bergunung-gunung. Tidak ada seorang pun di luar sini sama sekali. Sejak saya masih kecil, ibu saya telah membawa saya ke sini beberapa kali. Yang tahu bahwa kali ini saya akan bertemu 3 orang jahat. Anak konyol. Orang ketiga ini 89 kali dari 10 mengikutimu di sini. Kamu beruntung aku ada di pernikahan. Jika tidak hari ini kamu tidak hanya akan dicemarkan oleh mereka, tetapi juga dibunuh. Gadis kecil itu tidak gentar untuk bersujud. Terima kasih kakak karena telah menyelamatkan hidup. Omi berkata, saya bukan kakak laki-laki. Saya berusia 50 tahun. Saya tidak berada pada tingkat usia yang sama dengan Anda. Panggil saya paman. Dao. Tapi kamu terlihat seperti kakak laki-laki. Hanya karena kamu terlihat muda di luar tidak berarti kamu masih muda juga. Bukankah orang tuamu memenuhinya? Yah, aku mengerti. Terima kasih paman karena telah menyelamatkan hidupku.
Tidak perlu sopan. Aku pergi dulu. Kamu jaga dirimu baik-baik. Paman, apa lagi? Bisakah kamu membawaku kembali ke Akademi Seni Bela Diri? Kamu tidak akan kembali sendiri. Sekarang kamu tidak lagi dalam bahaya. Bahwa, Paman, saya hanya berpikir saya akan tercemar. Jadi saya mengambil pil korosi jantung bor sendiri. Saya lebih baik mati daripada tercemar. Saya khawatir saya tidak punya cukup uang untuk kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Pil korosi jantung bor ini dikembangkan oleh Master Racun kelas 11. Dan saya harus kembali untuk memeriksa untuk memberi saya obatnya. Setelah mengatakan itu, tetesan darah hitam mengalir dari sudut mulut si cantik kecil itu. Seolah-olah tubuhnya mulai menjadi lemah. Anda, Omi benar-benar tidak menyangka bahwa dia telah mengambil racun itu sendiri. Betapa sucinya wanita suci yang lebih baik mati daripada dicemarkan. Omi segera memeluk dan memeluknya. Hei, jangan menakut-nakuti aku. Meskipun aku sangat pandai seni bela diri, aku tidak pandai racun penawar ujar Omi. Omi tidak terlalu terpengaruh. Segera memeluk wanita itu dan terbang ke desa dunia. Sueyun, Sueyun, cepat keluar, Omi berteriak di langit. Lalu mendarat di tanah. Ki Sueyun sibuk keluar. Ada apa? Semua orang melihat Omi kembali dengan seorang gadis di tangannya. Siapa dia? Aku baru saja bertemu dengannya di hutan pegunungan. Aku tidak tahu siapa yang aku bicarakan. Tapi itu adalah siswa dari Akademi Seni Bela Diri. Dia diracuni. Mari kita selamatkan hidupnya dulu. Bagus. Ki Sueyun segera memberi kecantikan kecil itu penawar racun. Ki Sueyun mengambil tindakan. Tentu saja. Tidak perlu dikatakan bahwa racun itu cepat didetoksifikasi. Apakah aku belum mati? Ini belum mati. Oke. Kamu aman sekarang. Kamu harus cepat kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Ujar Omi. Terima kasih para senior karena telah menyelamatkan hidup. Si cantik kecil mengetik. Ki Sueyun berkata, dengan tubuhmu, kamu tidak bisa menahan racun yang begitu kuat. Memperluas kamu datang tepat pada waktunya. Jika tidak hatimu akan terkorosi dan yang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya. Meme. Terima kasih. Jangan sopan. Istri guru Omi berkata, siapa yang meracunimu? Ini terlalu kejam untuk anak sekecil itu. Omi menjelaskan secara singkat. Lalu memberitahu si cantik kecil itu untuk mengangkut kembali ke akademi. Ini hanya selingan kecil. Setelah Omi dan yang lainnya mengisi anggur dan makanan kapal mereka berangkat dengan kapal terbang. Terbang itu sebelumnya ditempatkan di sini. Dan selama periode 10 tahun ini, Omi kembali 3 kali. Semua menggunakan kapal terbang ini untuk melakukan perjalanan antara Pulau Bela Diri dan wilayah Yanhuang. Dalam waktu sekitar setengah jam, Omi dan kapal lainnya tiba di kota Wangjing dengan terbang. Mereka mendarat di istana kota Wangjing. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Membuka palka. Liu Yue menghela nafas. Sudah 10 tahun sejak kita kembali. Ya, kami belum kembali selama 10 tahun. Tapi dia kembali 3 kali. Omi kembali sekali tahun yang lalu. Turun dari kapal terbang. Istri guru Omi sibuk berkata, Fenger, cepat pergi dan tanyakan apakah ada tempat di dunia ini sekarang yang memiliki medan khusus yang muncul dalam semalam. Omi mengangguk. Jika ada medan khusus yang muncul dalam semalam, kemungkinan besar itu adalah jalan menuju dunia lain. Selama 10 tahun sebelumnya di Batu Memori, Omi telah keluar dari Batu Memori setiap 2 tahun atau lebih dan kembali ke kota Wangjing untuk bertanya. Sayangnya, setiap kali dia kembali, anak buahnya mengatakan tidak ada. Jika ada sebelumnya, Omi tidak akan tinggal di Batu Memori selama 10 tahun dan akan keluar sejak lama. Lagi pula, kembali ke dunia asli dan mencari informasi dan Muqianji lebih penting dari apapun. Saat ini, di Akademi Bela Diri, Ibu. Oh, seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun. Menangis, berlari keluar kelas tertentu. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun yang berada di kelas sibuk keluar dan berkata dengan kaget. Huan, ada apa denganmu? Aku hampir tidak bisa melihatmu. Huan, jangan menakuti ibu. Apa yang terjadi? Tapi, aku pergi ke Grand Ring Mountain pagi ini untuk mengambil obat. Tapi aku tidak menyangka akan diikuti oleh 3 siswa dari Akademi Seni Bela Diri. Dan ketika aku sampai di sana, mereka mencoba menajiskanku. Dan aku pikir aku sudah selesai. Jadi aku minum pil korosi jantung bor. Tapi aku tidak membayangkan bahwa setelah aku meminum pil korosi jantung bor, seorang pria kuat tiba-tiba muncul. Dia menyelamatkanku dan membunuh ketiga pemburu itu. Bu. Aku hampir tidak bisa melihatmu lagi. Jadi, si cantik kecil menangis saat dia memeluk ibunya. Huan, kamu baik-baik saja sekarang. Aku baik-baik saja sekarang.
Lalu orang kuat itu membawaku ke desa dunia. Dia punya banyak teman di sana. Dan salah satu dari mereka, peracun yang sangat kuat, memberiku penawarnya. Huan, kamu membuatku takut sampai mati. Kamu tidak bisa lari sendiri lagi. Ngomong-ngomong, di mana dermawan yang menyelamatkanmu? Dia seharusnya masih berada di desa dunia. Kan, dermawan yang menyelamatkanku begitu kuat. Aku yakin dekan kita bukan tandingannya. Dan dia sepertinya dia baru berusia 25 atau 26 tahun di luar. Aku menemukan kakak laki-laki. Tapi dia bilang dia bukan kakak laki-laki. Dia paman. Baiklah, Chang Sun Wuyan mengerutkan kening. Tidak tahu siapa itu. Pulau Bela Diri sepertinya tidak pernah mendengar tentang orang kuat yang hidup dalam fantasi. Huan, kalau begitu cepat pulang. Aku akan pergi ke sana. Kembali dari kelas. Baiklah. Si cantik kecil bernama Huan itu pergi. Dan dalam ingatannya, dia tidak bisa tidak mengingat paman yang menyelamatkannya. Tersenyum sedikit dengan senyum di bibirnya. Merasa seperti rusa di dalam karena suatu alasan. Huan memutuskan bahwa dia akan kembali ke desa dunia besok. Tetapi bagaimana dia tahu bahwa Omi dan yang lainnya telah kembali ke kota Wangjing? Di kota Wangjing, Omi bertemu Yan Qiang dan Long Tianqin. Yan Qiang, sudah setahun lagi sejak terakhir kali kita bertemu satu sama lain. Omi, ketika kamu kembali tahun lalu, kamu buru-buru pergi lagi. Kalian semua kembali kali ini. Apakah kamu tidak lagi pergi ke batu memori Pulau Bela Diri lagi? Yan Qiang bertanya sambil tersenyum. Omi menganggukkan kepalanya. Yah, aku tidak akan pergi lagi. Aku benar-benar mundur. Yan Qiang, tahun ini, apakah ada berita di dunia ini? Yan Qiang menghela nafas. Tidak, dunia ini masih belum memiliki medan khusus baru atau tempat berbahaya yang telah muncul selama dekade ini. Baiklah, Omi menghela nafas dalam-dalam. Kecewa sekali dan untuk selamanya. Mungkinkah setelah lorong di makam 1000 gunung ditutup, tidak akan pernah muncul lagi? Omi menjadi gila. 10 tahun yang lalu ketika itu tidak muncul. Omi bisa mengerti. Lagi pula, itu baru ditutup selama beberapa tahun. Tapi sekarang sudah 10 tahun dan masih belum muncul. Sudah hampir 15 tahun sejak lewatnya makam 1000 gunung ditutup sebelum dan sesudahnya. Anak perempuan jalang. Apa artinya? Omi mengumpat dengan marah. Omi bahkan tidak tahu bagaimana memberitahu istri gurunya. Membuatnya kecewa lagi dan lagi juga. Omi, kamu harus tenang ah. Aku percaya bahwa suatu hari nanti, jalan menuju dunia lain, masih akan terbuka lagi. Baiklah. Yan Qiang, terima kasih telah membantuku selama ini. Bagaimana kabarmu sekarang? Omi bertanya. Yan Qiang tertawa dan berkata, ini cukup bagus. Omi bertanya, di mana keponakan buyutku? Tianqin telah mengajaknya bermain. Pada saat ini, tidak jauh dari situ, Long Tianqin datang menggendong seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Long Tianqin berseru, saudara Omi, kamu kembali lagi. Mungkin kamu baru saja kembali tahun lalu. Yan Qiang melotot. Tahun lalu, saya kembali hanya untuk mencari-cari berita tentang bagian itu. Tetapi sekarang mereka semua kembali. Ah, Omi mendekati bocah 7 tahun itu dan bertanya sambil tersenyum. Yan Infinite, apakah kamu masih kenal paman? Yah, kenali. Paman Omi. Anak laki-laki kecil itu memanggil dengan sopan. Ini. Beri pamanmu ciuman. Memem baiklah anak laki-laki kecil itu mencium wajah Don Omi. Hahaha. Anak yang baik, Omi menyentuh tulang dan tubuh anak kecil itu. Lalu berkata kepada Yan Wan dan Long Tianqin. Akar dan tulang Yan Infinite sangat bagus. Dia pasti ahli di masa depan. Saya juga memberitahu Anda 2 kali sebelumnya ketika saya kembali. Saya tidak yakin pada saat itu karena saya masih muda. Jika dia akan menjadi bengkok setelah itu. Tapi sekarang Infinite berusia 7 tahun. Sangat stabil. Hahaha. Kalian menunggu untuk memiliki putra yang kuat. Baik Yan Wan dan Long Tianqin tersenyum bahagia. Putra mereka, Yan Infinite. Nama itu diberikan oleh Omi. 7 tahun lalu. Ketika Omi pertama kali mundur dari batu memori dan kembali ke kota Wangjing untuk memata-matai lorong itu. Kebetulan Long Tianqin akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan meminta Omi untuk merekamnya Infinite. Setelah itu, Omi kembali ke batu memori. Dan 4 tahun lalu, Omi kembali ke kota Wangjing sekali lagi untuk memata-matai berita. Dan kemudian tahun lalu, dia kembali lagi. Omi pergi mencari istri gurunya setelah tiba dengan Yan Qiang dan yang lainnya. Belum ada berita. Tidak, Sensei bergelembung sejenak. Mungkinkah kita benar-benar harus menghabiskan hidup ini di dunia ini? Istri guru menyeka air matanya dan berkata dengan sedih. Dingru, sudah lebih dari 10 tahun sejak pergantian peristiwa ini.
Akankah aku melihatmu lagi dalam hidup ini? Omi menyerahkan handuk tangan kepada istri gurunya dan berkata dengan nada menghibur. Istri guru, sekarang kita hanya bisa terus menunggu di sini. Saya yakin suatu hari kita bisa kembali. Saya juga cemas. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Mu Qianji. Setelah saya membunuh sekutu di Sekte Liang San saat itu, Mu Qianji juga kehilangan keberadaannya. Guru-guru berkata, tidak perlu menghibur saya. Saya baik-baik saja. Lagi pula, sudah 15 atau 16 tahun. Saya sudah bersiap untuk yang terburuk. Xiniang, jika guru benar-benar pergi, kuharap kamu hidup dengan baik dan tidak berpikir untuk mengikutinya. Oke. Hanya setelah sekian lama istri guru itu menganggukkan kepalanya. Begitu saja, Omi dan yang lainnya harus terus menetap di kota Wangjing. Di Pulau Bela Diri, kecantikan kecil itu, Huan-Huan, pergi ke desa dunia setiap hari dan kemudian kembali tersesat. Ibunya mengetahui dan bertanya, Huan-Huan, mengapa kamu harus pergi ke desa dunia setiap hari? Dan kembali tampak tersesat lagi. Tidak ada, Huan-Huan berkata sambil menggigit bibir. Ibunya berpikir dan bertanya, jangan bilang, apakah itu terkait dengan pria kuat misterius yang menyelamatkanmu? Bu, rengekan, kenapa kamu menangis? Tapi, aku tidak tahu ada apa. Aku terus memikirkan paman itu. Ketika aku memikirkan paman itu, jantungku berdetak sangat cepat. Aku pergi ke desa dunia setiap hari. Aku berpikir apakah aku bisa tiba-tiba melihatnya muncul. Aku benar-benar ingin melihatnya lagi. Bu, ada apa denganku? Mengapa demikian? Ibu Huan-Huan menghela nafas sedih. Huan-Huan, kamu juga berusia 17 tahun. Ini adalah awal dari kehidupan cintamu. Mudah untuk berfantasi tentang lawan jenis yang naksir kamu. Tetapi kamu harus mengerti bahwa itu tidak mungkin bagimu dan pria kuat misterius yang menyelamatkanmu. Kamu harus mengendalikan hatimu. Jika tidak, Anda akan menderita lebih dari yang dapat Anda tanggung. Oh, Bu, aku ingin mengendalikannya juga. Tapi aku tidak bisa. Dan aku tidak terlalu menuntut. Aku hanya puas melihat paman itu sekali lagi. Tidak, hati manusia tidak akan pernah puas. Oke, Huan-Huan. Ini peringatan ke-7 kematian ayahmu. Ayo kita bakar kertas untuknya. Pembunuh yang membunuh ayah masih buron. Dan aku pasti akan membalas dendamnya di masa depan. Jangan berpikir nanti. Dengan kekuatan, kita tidak akan bisa membalas dendamnya. Tidak, dekan mengatakan bahwa bakatku sebenarnya cukup bagus. Bukannya aku tidak memiliki kesempatan untuk mencapai level itu. Omi dan yang lainnya tinggal di kota Wangjing selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, kakak laki-laki Omi berkata, Saudara Feng, udara di sini sangat buruk. Mari kita pindah ke tempat yang berbeda. Saya masih terbiasa dengan jenis lingkungan hidup di mana saya melihat gubuk rumput dan rumah jerami. Jauh dari semak-semak pikuk kota. Ya, Saudara Feng. Meskipun tempat ini cukup makan dan berpakaian bagus. Dan semuanya dilayani. Tetapi saya selalu merasa tidak nyaman. Mari kita cari gunung yang tenang dan bangun rumah kayu. Akan lebih menyegarkan untuk datang. Dan saya akan lebih energi untuk berlatih seni bela diri. Saudara laki-laki dan perempuan Omi semuanya ingin mencari tempat tinggal di tengah gunung besar. Sedangkan teman-teman Omi, tidak terlalu banyak. Perasaan. Itu sama di mana-mana. Omi menyarankan dan berkata, jangan repot-repot mencari gunung besar. Pergi saja ke Pulau Bela Diri. Dekat dengan Kekaisaran Yanhuang. Di sebuah pulau. Jauh dari semak pikuk. Dan kebutuhan hidup sangat melimpah secara lokal. Ini adalah tempat terbaik untuk tinggal. Pergi saja ke Pulau Bela Diri. Jika ada berita, kamu bisa kembali dengan kapal terbang dalam waktu setengah jam. Haha, bagus. Aku baru saja akan menyarankan pergi ke Pulau Wulin. Kata kakak sambil tersenyum. Keesokan harinya, Omi dan yang lainnya tiba di Pulau Bela Diri. Omi dan yang lainnya tidak pergi ke tempat lain. Jadi mereka tinggal di desa dunia. Desa dunia sebagian besar adalah gubuk jerami. Dan masih ada siswa sesekali dari Akademi Hutan Bela Diri yang datang dan pergi. Jadi itu tidak akan sepenuhnya tidak populer. Tetapi terutama, kuburan Lin Bai dan Jin Daofu ada di sini. Dan sebagainya juga rasanya seperti tempat yang cocok untuk tinggal. Omi dan yang lainnya, masing-masing menemukan gubuk jerami untuk ditinggali. Biasanya sebagian besar waktu dihabiskan untuk berlatih seni bela diri. Di malam hari tidak ada apa-apa. Omi dan saudara-saudaranya minum dan pengumpulan. Sekarang bahkan Liu Yue, Wang Xing, konsumsi alkohol yang ijian, juga meningkat pesat. Suatu pagi, Omi dan saudara-saudara serta guru-gurunya sedang bermain catur di bawah pohon besar. Saat itu, teriakan kegembiraan datang dari kejauhan, Paman. Baiklah,
Semua orang berbalik sekaligus dan melihat seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, menangis dan berlari. Liu Yue berkata, bukankah gadis kecil ini yang menyelamatkan Omi terakhir kali? Gadis kecil yang cantik, mengapa dia ada di sini lagi? Gadis kecil itu berlari ke arah Omi, memperhatikan dan menangis kegirangan. Kali ini, dia tidak datang ke desa dunia selama seminggu, dan awalnya berpikir bahwa dia pasti akan kecewa untuk datang ke desa dunia hari ini. Tetapi dia tidak berharap untuk melihat paman yang membuat jimat berhantu. Ketika Omi melihat gadis kecil yang menangis dengan penuh semangat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bagaimana kabarmu?" "Paman, akhirnya aku melihatmu lagi." Gadis kecil itu melompat ke tubuh Omi dengan kegirangan. Namun, Omi menariknya pergi. "Kenapa kamu begitu bersemangat, Paman? Berpikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Tidak bisa berkata-kata. "Untuk apa kamu melihatku?" Omi berkata dalam hatinya. "Apakah aku mengenalmu dengan baik, Paman? Selama 6 bulan terakhir, saya telah datang ke desa dunia hampir setiap hari. Hanya berharap suatu hari, saya tiba-tiba akan melihat Anda di sini. Tetapi setiap hari, saya kecewa. Saya tidak menyangka bahwa kali ini saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya belum berada di sini selama seminggu. Dan ketika saya datang hari ini, Anda benar-benar di sini. Oh, Paman, aku sangat bersemangat. Aku ingin." Saudara laki-laki dan perempuan Omi tertawa bahak. Wang Xing berkata, "Kakak Tang, lihat dirimu. Kamu berumur 50 tahun. Dan masih ada 17 atau 18 gadis muda yang tertarik padamu. Mengapa hal baik semacam ini selalu bagimu untuk bertemu?" Omi dengan mata putih. "Wang Xing, jangan bicara omong kosong. Kamu adalah senior berusia 50 tahun. Lelucon macam apa yang kamu mainkan di depan anak-anak?" Wang Xing memutar mata putihnya. Liu Yue berkata, "Saudara Tang, jika kalian berdua bicara, kami akan menyingkir. Namun, tidak peduli apa, kami akan mendukungmu." "Pergi sana," teriak Omi. Kecantikan kecil itu dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Jantungnya berdebar kencang. Sekelompok orang tiba-tiba melarikan diri, meninggalkan Omi dan kecantikan kecil itu. Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata kepada mereka. Sekelompok orang yang hanya takut di dunia. Omi sangat tegas. Dia adalah seorang pria berusia 50 tahun. Bagaimana mungkin dia masih terlibat dalam apapun dengan seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun? Generasi-generasi ini masih bisa memiliki cinta. Selain itu, Omi sedang tidak mood untuk itu. "Siapa namamu?" Omi bertanya. "Paman. Nama panggilan saya Huan Huan. Nama resmi saya Yang Huaner." "Huan Yang. Aku menyelamatkanmu setengah tahun yang lalu. Itu kebetulan. Kamu tidak perlu mengingatnya. Dan jangan memperlakukanku sebagai semacam dermawan. Jika kamu tidak tiba-tiba datang ke sini hari ini, aku akan melupakannya. Tahu? Jadi jangan ada beban di hatimu. Kamu tidak perlu merasa berhutang apapun padaku." "Paman, aku tidak punya beban di hatiku. Kalau begitu kamu seharusnya tidak merasa bersyukur padaku juga. Itu benar-benar hal kecil yang sangat tidak penting di musim dingin." "Baiklah. Kamu tidak boleh datang ke sini setiap hari mulai sekarang. Kamu melakukan halmu sendiri. Kamu sebagai siswa Akademi Seni Bela Diri. Kamu tidak bisa begitu tidak disiplin. Kamu tidak bisa berlarian setiap hari. Bukankah kamu takut gurumu akan memarahimu?" "Paman, aku merasa istimewa." Yang Huan berkedip terang. "Kamu orang seperti itu. Kenapa kamu tidak mengerti banyak hal? Oke, oke. Kamu sudah melihatku hari ini. Jadi kamu bisa kembali." "Saya, apakah ada hal lain yang kamu inginkan?" "Paman, aku benci untuk kembali." "Mengapa kamu tidak kembali? Jika Anda tidak kembali, saya akan menemukan dekan Anda dan meminta Anda dipecat." Yang Huan tersenyum. "Paman, dekan tidak akan memecat saya. Dekan adalah teman baik saya." "Tidak bisa berkata-kata. Kamu punya anak remaja yang berteman denganmu. Cepatlah, Paman. Ada yang harus kulakukan." "Aduh." Yang Huan harus pergi dengan 1000 keengganan. Omi menunduk dan menenangkan kepalanya tanpa berkata-kata. Sekarang anak-anak sungguh. Omi merasa bahwa mungkin dia benar-benar tua. Meskipun dia belum tua dalam penampilan hatinya. Namun, sudah tua. Namun juga, dia telah hidup selama 50 tahun. Waktu seperti anak panah. Dalam sekejap mata. 50. Dan Omi tidak lagi muda. Di dalam hati Omi, dia bahkan berpikir bahwa sudah waktunya untuk menikah. Merujuk. Tentu saja. Pada pernikahan formal, Omi mencari kesempatan untuk berbicara dengan Su Meiqian, Leona, Simran, Samira, Ki Sueyun dan lainnya. "Mari kita menikah."
Jangan tunda. Jika Anda menunda lebih lama lagi, Anda benar-benar akan bertambah tua. Omi tidak tahu mengapa dia berpikir seperti ini. Di Akademi Bela Diri, Departemen Penyembuhan. Ibu, Huan, kenapa kamu begitu bahagia hari ini? Bu, tebak, tidak mungkin. Kamu bertemu dengan paman misterius yang menyelamatkanmu di desa dunia, kan? Tapi, masih mengerti aku. Hihi. Ya, aku melihatnya. Aku sangat bersemangat untuk menangis. Nak, dan kamu menangis. Kamu tidak keberatan dengan kekeringan Tapi, aku tidak bisa menahannya. Aku sudah pergi setiap hari selama 6 bulan terakhir. Hanya berharap suatu hari aku tiba-tiba akan melihat paman itu. Mengira aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Tapi hari ini aku tiba-tiba melihatnya. Perasaan seperti itu, kamu tidak bisa mengerti. Melupakan saja. Kamu tidak mengerti bahkan jika aku melihatnya. Anda, ibu dari yang ceria itu tanpa kata-kata marah. Lalu tertawa. Dan berkata, tapi, saya juga berasal dari muda. Setelah itu, dia menghela napas lagi. Berpikir bahwa putrinya. Mungkin dia benar-benar telah pergi ke pusaran emosi yang seharusnya tidak dia miliki. Malam itu, Omi tinggal di kamar Liona. Baik berkeringat deras dan kemudian berbaring relatif tidak bisa berkata-kata bersama. Kenapa kamu begitu pendiam hari ini? Liona bertanya. Omi menyentuh wajah lembut Liona dan berkata, Sianger, apakah memperkuat kita benar-benar tua? Apakah itu usia atau penampilan? Jika itu usia, 50 tahun. Itu benar-benar tidak muda. Jika itu penampilan, kita masih cukup muda menguatkan diri kita untuk mati. Kita hampir sama dengan mereka yang berusia sekitar 25 atau 16 tahun, kata Liona. Omi berkata, Sianger, waktu berlalu dengan sangat cepat. 10 atau 20 tahun. Itu semua hanya jentikan jari. Terutama kita yang berlatih seni bela diri. Kita sering mengabaikan waktu. Dan entah bagaimana kita sendiri berusia 50 tahun. Omi, apa yang ingin kamu katakan? Apakah Anda takut menjadi orang tua? Tidak ada yang perlu ditakuti. Semua orang akan melakukannya. Omi tersenyum pahit. Sianger, kurasa, sudah waktunya kita menikah. Menikah, ya, mengadakan pernikahan. Bahkan, memiliki anak. Tapi, bukankah kamu sangat benci memiliki anak? Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu harus fokus terutama pada seni bela diri? Ya, itu benar. Tetapi ketika saya melihat gadis-gadis berusia 17 dan 18 tahun hari itu, saya memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam. Selain itu, kita semua berusia 50 tahun sekarang, dan keterampilan seni bela diri kita telah mencapai alam leluhur. Jadi kita tidak dianggap lemah. Dan meskipun kita masih bisa menjadi lebih kuat, tetapi dengan bakatmu, itu pasti tidak akan menjadi beberapa tahun sebelum kita menjadi lebih kuat lagi. Itu akan memakan waktu puluhan tahun. Jika Anda menunggu beberapa dekade, berapa umur kita? Ketika kamu mengatakan itu, tiba-tiba aku merasa sangat takut. Siang Yun. Ketika seni bela diri mencapai level tertentu, sulit untuk maju. Misalnya, kamu berada di tahap awal klan. Jika kamu ingin memasuki tahap tengah atau akhir klan lagi, itu akan menjadi setidaknya 10 tahun dari sekarang. Atau bahkan 20 atau 30 tahun dari sekarang. Pada saat itu, tidak peduli seberapa muda penampilan kita pasti akan sama dengan mereka yang normal berusia 35 atau 36 tahun. Masa muda kita, itu tidak akan pernah kembali. Baiklah, aku akan berkonsultasi. Dan aku juga harus membicarakan ini dengan yang lain. Oke, tidurlah. Omi pergi tidur dan mengalami malam yang sunyi. Setelah itu, Liona menceritakan kata-kata Omi kepada Sumeikian, Simran, Samira, dan Ki Sueyun. Mereka juga merasa sangat menyentuh. Dan bahkan, sedikit kesemutan di dalam. Namun juga, menjadi seorang ibu adalah sesuatu yang diinginkan setiap wanita. Hal ini pun sampai ke telinga istri guru Omi. Saudara Feng, istri gurumu memintamu untuk pergi ke sana. Kakak berteriak. Aduh, bagus. Omi bingung untuk apa istri gurunya meneriakinya. Omi segera pergi mencari bibi gurunya. Si Sunyang. Ada apa, Windy? Ku dengar kau berencana untuk resmi menikah dengan pacarmu itu. Benar, ya. Saya telah memberitahu mereka tentang hal itu. Dan saya memiliki rencana yang sama dalam pikiran saya. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang semakin muda. Mengapa kamu tiba-tiba memikirkan hal ini? Oh, ketika saya dulu masih muda, saya selalu berpikir saya bisa menjadi begitu hebat di masa depan. Jadi saya selalu berpikir tidak akan terlambat untuk menunggu sampai masa depan mencapai sesuatu. Tetapi sekarang saya menyadari bahwa waktu benar-benar berlalu dengan cepat.
Anda melihat saya sekarang. Saya bahkan tidak tahu kapan saya menjadi 50. Saya berkedip seperti, saya pikir saya memang harus memiliki keluarga. Sifu tertawa. Kalau begitu, aku akan lebih tua lagi. Aku hampir 70 tahun. Tapi Sifu memulai sebuah keluarga di awal usia 20-an. Kamu berusia 50 tahun sekarang. Ini benar-benar sedikit terlambat. Sisun, kamu tahu bagaimana menjaga dirimu sendiri dan bakatmu yang kuat. Meskipun kamu hampir berusia 70 tahun, kamu tidak terlihat jauh lebih tua dari adik perempuan dan yang lainnya. Guru istri berkata, Fenger, usia ada di depan Anda. Tidak peduli seberapa muda penampilan Anda. Itu hanya penampilan permukaan. Saya menelepon Anda selama ini. Pada kenyataannya, saya ingin bertanya kepada Anda. Anda berencana untuk menikah. Apa yang akan Anda lakukan tentang adik perempuan junior Anda? Kamu benar-benar ingin dia menikah dengan orang lain. Saat ini, di dunia ini, bahkan jika dia menikah dengan orang lain, tidak ada yang layak. Aku benar-benar ingin menikah bersama. Tapi aku khawatir adik perempuan tidak akan mau. Omi menunduk dan berkata, terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.